Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam jarak jauh, dalam pembelajaran jarak jauh kita. Kali ini kita akan bahas tentang peran media dalam metode dan teknik pendidikan kesehatan. Oke, next. Definisi media. Ada yang menjelaskan media adalah merupakan perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Bisa dicontohkan seperti televisi, radio, film, rekaman, audio, gambar yang diproyeksikan dan bahan-bahan yang dicetak. Ada definisi lainnya yang juga menjelaskan media, yaitu berupa benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumennya yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat mempengaruhi keefektifan program pembelajaran tersebut. Dari dua definisi tersebut, saya coba merangkumnya menjadi suatu definisi tersendiri. Jadi media itu apa? Media itu adalah sesuatu saluran atau sesuatu layanan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Seperti kita telah bahas sebelumnya atau sudah saya terangkan sebelumnya bahwa media dalam pendidikan kesehatan itu banyak sekali manfaatnya. Menimbulkan minat sasaran, mempermudah menyampaikan bahan pendidikan, mencapai sasaran yang lebih banyak, mempermudah penerimaan informasi, membantu mengatasi dalam hambatan penyampaiannya, mendorong keinginan orang untuk mengetahui, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak manfaat tersebut, saya mengelompokkan manfaat media ini menjadi dua golongan atau menjadi dua jenis. Manfaat yang diterima atau yang didapat oleh si edukator atau pemberi pesan, dan kedua manfaat yang dirasakan atau yang didapat oleh khalayak sasaran atau audiens. Nah, jadi untuk edukator apa manfaatnya? Pertama, pasti dia akan memudahkan dalam mengedukasi, dalam memberikan informasi dan pesan-pesan kepada audiens dan khalayak sasaran. Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh khalayak sasaran, si audiens atau khalayak sasaran ini dengan media akan lebih mudah memahami informasi atau pesan kesehatan yang diberikan oleh si edukator. Pada intinya itu, jadi edukator mendapat manfaat dan sasaran atau khalayaknya juga mendapat manfaat dari si sasaran tersebut, dari media tersebut. Oke, next ya. Jadi peran media itu ada dua. Pertama sebagai sumber belajar, kedua dia sebagai alat bantu. Sumber belajar siapa? Sumber belajar si khalayak sasaran atau audiens. Alat bantu untuk siapa? Alat bantu untuk si edukator dalam menyampaikan pesan atau informasi. Jadi yang dimaksud media menjadi sumber belajar adalah ketika si media itu berdiri sendiri, hadir, dibuat dengan tujuan sebagai sumber pembelajaran untuk si khalayak sasaran. Jadi si masyarakat, si khalayak sasaran ini dapat mampu belajar atau mendapatkan informasi
atau menerima pesan-pesan kesehatan melalui media yang dibuat, atau media yang diciptakan, atau media yang disebarkan, tanpa perlu keterlibatan lebih lanjut dari si edukator. Jadi edukatornya ini berperan dalam pembuatan media. Sedangkan peran yang kedua sebagai alat bantu yang digunakan oleh si edukator. Nah, berarti digunakan pada saat dia melakukan pendidikan kesehatan. Media-media ini dipergunakan untuk membantu si edukator dalam memberikan informasi-informasi atau pesan-pesan pada masyarakat. Misalnya dia kesulitan untuk menerangkan bagaimana caranya gosok gigi yang benar. Nah, dia bisa menggunakan alat bantu berupa video, gambar, ilustrasi cara sikat gigi yang benar. Itu sebagai alat bantu. Atau dia menggunakan pentem gigi, cetakan gigi yang bentuknya gigi itu, dia coba sikat giginya ke pentem tersebut agar memudahkan dia dalam menjelaskan informasi atau pesan kesehatan terkait keterampilan menggosok gigi. Nah, itu media digunakan sebagai alat bantu. Jadi ada yang bersifat untuk lebih menjadi sumber belajar atau sumber informasi dan menjadi alat bantu. Jadi bisa kita simpulkan lagi nih, bahwa si media ini tugasnya, fungsinya, peruntukannya adalah untuk memudahkan si audiens memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Jadi kita bisa menyimpulkan juga kalau dalam proses belajar mengajar atau dalam hal pendidikan kesehatan, kehadiran media ini mempunyai arti sangat penting. Ibaratnya bagaikan sayur tanpa mecin. Ketika ada mecin tambah enak. Enggak. Jadi kehadiran media itu menambah kuat, menambah mantap, menambah komprehensif edukasi atau pendidikan kesehatan yang kita berikan. Nah, jadi bukan sayur tanpa garam ya, bukan hambar. Jadi nggak pakai media pun juga bisa, tapi kalau pakai media itu lebih mantep, lebih rasanya lebih jos. Jadi makanya ibaratnya tadi saya bilang seperti sayur tanpa mecin, ya kan. Kalau pakai mecin tuh enak banget gitu, istilahnya seperti itu. Jadi media itu bukan unsur wajib. Jadi tidak selalu tiap pendidikan kesehatan itu harus ada media atau menggunakan media. Tetapi ketika pendidikan kesehatan melibatkan media atau menggunakan media, maka hasilnya pun akan menjadi lebih dibandingkan yang tidak menggunakan media. Begitu prinsipnya. Oke, saya mau mereview lagi nih. Siapa yang masih ingat Edgar Dell? Cung. Atau yang udah lupa? Cung juga. Jadi nanti silahkan dibuka lagi catatan-catatannya, atau nanti saya juga menyediakan video terkait media ini untuk di kelas Promkes, nanti juga bisa ditonton oleh teman-teman. Jadi si kerucut Edgar Dell, dia menjelaskan semakin banyak panca indera yang dipapar oleh suatu media, maka akan meningkatkan atau mampu membantu si audiens memahami informasi kesehatan yang lebih baik. Jadi semakin banyak inderanya, semakin membantu pemahaman si audiens, semakin efektif atau semakin meningkat keefektifan pemberian pesannya jika menggunakan media yang lebih banyak memapar panca inderanya. Jadi misalnya kalau tulisan
tulisannya paling kecil, paling atas, panca indera apa yang terpapar? Mata. Betul. Kemudian kalau rekaman audio, panca indera apa? Pendengaran, telinga. Jadi kalau tulisan mata aja, rekaman audio telinga aja atau pendengaran, audio visual mulai ada mata, ada pendengaran. Ada field trip. Field trip itu apa? Field trip itu turun lapangan, datang ke lapangannya. Nah, itu melibatkan indera yang lainnya. Ada indera penggerak peraba dan sebagainya. Pencium, misalnya field tripnya ada bau-bau gitu kan. Atau demonstrasi. Nah, demonstrasi itu menggunakan, kemudian ada benda tiruan, ada benda asli. Jadi semakin memuncak atau semakin ke bawah, semakin lebar, maka semakin banyak panca indera yang dipapar dari suatu media tersebut. Seperti itu. Saya kasih contoh satu. Misalnya kita bikin pendidikan kesehatan tentang penyebaran virus corona ya. Kita bandingkan yang menggunakan tulisan dengan menggunakan benda asli, nggak mungkin ya, benda tiruan atau demonstrasi. Kita bandingkan kedua itu ya, tulisan dengan demonstrasi. Kalau tulisan, hanya tulisan saja ya, tulisan aja, nggak ada gambar ya, tulisan kata-kata dijelasin panjang lebar. Kalian kalau baca jurnal sama dengerin dosen ceramah jurnal, lebih masuk yang mana? Lebih masuk dosen ceramah jurnal kan daripada kalian baca jurnal sendiri. Nah, sama, masyarakat lebih-lebih, mereka akan lebih kesulitan mencerna pesan yang hanya disampaikan menggunakan kata-kata. Seperti tadi penyebaran corona diceritain dari mana asal muasalnya, atau bagaimana cara penularannya berpindah antara orang satu ke orang dua, dan orang seterusnya. Akan lebih mudah dipahami, dimengerti, atau mengurangi misunderstanding atau miscommunication, kita menggunakan demonstrasi. Demonstrasinya bisa kita gunakan seperti ini. Orang pertama diberi tangannya minyak. Minyak kan tidak terlihat ya. Kemudian dia disuruh salaman sama orang kedua. Nggak kelihatan juga kan minyaknya, tapi berpindah nggak minyaknya? Berpindah. Cara membuktikannya minyak itu berpindah, kedua orang tersebut suruh memegang kertas dan dipastikan ada bekas minyak di kedua tangan orang tersebut. Nah, minyak itu diibaratkan sebagai droplet yang membawa kuman atau yang membawa virus, jadi begitu, masyarakat akan lebih mudah memahaminya dibandingkan hanya dengan tulisan. Kalian pun akan lebih mudah memahami audiovisual atau rekaman audio dibandingkan hanya tulisan PowerPoint dalam memahami suatu materi, ya kan? Lebih mudah lagi memahami kalau ada benda aslinya. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi tugas mandiri di sesi kita kali ini. Next. Jadi si media itu udah kita jelasin di awal ya. Kalau media ini penting. Kalau tadi saya mengibaratkan apa? Bagaikan sayur tanpa mecin, yang bikin orang juga ketagihan. Jadi si media ini strategi nih dalam kita melakukan pendidikan kesehatan.
Media ini akan mendukung dan saling berkaitan dengan metode dan teknik kita dalam menyampaikan pendidikan kesehatan ke masyarakat. Jadi dengan kita mengkolaborasikan metode dengan media, metode dengan metode dan media menjadi suatu kreativitas tertentu, suatu kesatuan pendidikan kesehatan yang ditujukan pada masyarakat. Nah, itu kolaborasinya akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Jadi si media ini adalah strategi dari pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan sendiri itu ada dua ya. Kita bisa mengkategorikannya menjadi dua. Yang langsung atau yang tidak langsung. Jika yang langsung jelas, ada pertemuan, ada tatap muka, ada interaksi langsung, akan terpengaruh pada ruang dan waktu. Waktu yang berjalan ketika pendidikan kesehatan langsung itu pasti tidak terasa. Kita ngasih penyuluhan, kita ngomong di depan 30 menit, itu nggak akan kerasa. Tapi kalau atau saya kasih materi ke mahasiswa 100 menit di dalam kelas, itu nggak akan kerasa karena di dalamnya ada interaksi, ada tatap muka. Sedangkan untuk yang tidak langsung pasti akan kerasa karena tidak ada tatap muka dan tidak ada interaksi. Hasil ngomongnya sepertinya sudah bolak-balik ngalor ngidur, ternyata cuman baru 15 menit atau baru 30 menit. Atau rasa udah ngomong 30 menit kayaknya udah lama banget gitu. Nah, itu karena tidak ada interaksi. Jadi kalau langsung itu ada interaksi yang menyebabkan waktu berjalannya tidak terasa. Nah, ini ketika langsung kesuksesannya, keberhasilannya sangat bergantung pada penguasaan audiens. Bagaimana kita dapat menguasai audiens sasaran kita saat berbicara. Nah, kalau yang tidak langsung jelas tidak ada pertemuan langsung, tidak ada tatap muka, tetapi tidak menutup kemungkinan di era digital saat ini ya, masih bisa tatap muka, tapi pasti masih minim interaksi dibandingkan yang langsung. Kalau yang langsung kita bisa langsung mengamati reaksinya, komunikasi nonverbalnya, suasananya, atmosfernya. Sedangkan kalau di tidak langsung kita nggak tahu di balik layar sedang apa, mikiran apa, sebenarnya gimana, atau jangan-jangan foto profil yang dipasang adalah foto profil yang emang dia lagi sadar tuh lagi sedang beraktivitas atau sedang berkegiatan, padahal sebenarnya dia mungkin lagi tidur atau lain sebagainya, ya kan? Jadi waktunya yang akan berjalan kalau di tidak langsung ini akan ke rasa, sangat-sangat amat kerasa. Sedangkan yang sangat bergantung pada kesuksesan pendidikan tidak langsung adalah penguasaan atau terkait dengan media. Jadi media yang kita gunakan, bagaimana cara mempackage medianya, bagaimana cara membuat medianya, itu akan sangat mempengaruhi ketertarikan, mempengaruhi konsentrasi, akan mempengaruhi penerimaan, pemahaman, dan lain sebagainya. Jadi kalau di langsung kita bisa nggak pakai media? Bisa. Kalau yang tidak langsung kita bisa pakai media nggak? Bisa. Bahkan di pendidikan tidak langsung itu wajib hukumnya menggunakan media. Bagaimana kita mau menyampaikan pesan jika tidak langsung? Nah, yaitu dengan cara menggunakan dengan media. Baik itu media
yang audiovisual, visual, atau audio aja. Masih ingat ya, mudah-mudahan jenis-jenis dari media audiovisual, visual, atau audio. Oke, kita lanjut ya. Nah, media dan perkembangan industri 4.0. Nah, saat ini kan lagi in banget nih ngomongin industri 4.0 ya kan. Jadi bisa nggak kita ngasih edukasi menggunakan media di era industri 4.0? Bisa nggak? Bisa banget. Nah, gimana tuh bisanya? Apa yang bisa kita gunakan? Sekarang sudah banyak aplikasi, sudah banyak cara-cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendidikan kesehatan tidak langsung. Jadi sekarang pendidikan kesehatan itu lebih luas lagi cakupannya, tidak hanya yang langsung, ada juga yang tidak langsung. Jadi misal mau tetap pakai metode lecture nih, mau tetap pakai ada interaksinya nih, mau pengen tetap ada demonstrasi, atau mau pakai tetap ada konseling. Kan kalau media itu poster, leaflet, dan lain sebagainya, kira-kira bisa nggak sih? Bisa. Sekarang semua apa yang nggak bisa? Semua bisa terhubung tanpa mau memperhatikan ruang dan waktu. Misal contohnya metode ya, kemarin masih ada yang sedikit ingat, kita mau pakai konseling, tapi kita mau tidak langsung. Misal kita mau konseling nih pada pasien corona, supaya dia lebih semangat lagi menjalani pengobatan dan berperilaku sehat. Nah, kita nggak bisa ketemu langsung, kita melakukan, tapi kita mau melakukan konseling misalnya. Nah, dengan perkembangan industri 4.0 ini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, misalnya dengan video conference, terus menggunakan telepon langsung, atau menggunakan internet. Nah, itu semua bisa. Metodenya konseling, tapi menggunakan itu bisa nggak? Bisa. Jadi menggabungkan metode yang ada pada pendidikan langsung dengan perkembangan industri 4.0 itu juga bisa itu bisa kita sebut dengan pendidikan kesehatan. Nah, sekarang arahnya udah mulai ke sana. Jadi nggak, kita ngomongin media nggak terbatas poster, leaflet, dan teman-temannya, film dan sebagainya. Atau kita ngomongin pendidikan kesehatan, itu harus hadir di tempat, ada audiensnya, ada edukatornya dalam satu waktu satu tempat. Sekarang kita bisa melakukan jarak jauh. Nah, sekarang tantangan banget nih, kebetulan dengan kondisi kita yang saat ini harus menjaga jarak fisik, jadi tidak bertemu langsung. Tapi bagaimana caranya kita bisa tetap melakukan pendidikan kesehatan? Tapi karena mata kuliah kita adalah metode dan teknik, jadi kita akan lebih menitik beratkan pada metode dan tekniknya, bukan pada medianya. Gitu. Ini menjadi tantangan untuk kita semua. Semoga kita bisa mencari ide-ide kreatifnya. Jadi apa nih idenya kalian? Atau beri contoh dong pendidikan kesehatan yang tidak langsung itu berarti tidak bertemu atau minim tatap muka, minim interaksi, tapi tetap menggunakan metode-metode pendidikan kesehatan. Nah, bukan berarti kita mengesampingkan media ya. Media itu menjadi bumbunya aja tadi, bukan yang utama di mata kuliah yang saat ini. Jadi kalau metode dan teknik di mata kuliah kali ini, kita akan lebih bereksplorasi pada metodenya, bukan pada medianya. Nah, jadi kalau medianya di saat ini baru jadi bumbunya aja, atau tadi saya sebutin jadi mecinnya aja. Jadi metodenya kira-kira gimana? Misalnya kita mau ngelakuin konseling, atau kita mau ngelakuin lecture, atau kita mau melakukan penyuluhan.
di saat seperti ini bagaimana dengan perkembangan industri 4.0? Kira-kira bagi contoh apa yang bisa kalian berikan? Oke, cukup sekian materi video yang bisa saya berikan di perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dan dipahami dengan baik. Silahkan bila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa langsung tanya di komen atau di forum yang sudah kita buat. Tugas mandirinya akan menyusul di forum yang kita buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.